Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, selamat datang di CBH. Salam sehat, semoga kalian dalam keadaan yang happy saat mendengarkan video ini. Edisi kali ini gue akan membahas topik yang campur-campur, gado-gado. Jadi ada satu dari timnas dan satu dari sebuah tim yang pernah berjaya di eranya di Premier League, tapi sekarang sedang mencari bentuk terbaiknya, yaitu Manchester United. Dan dua berita ini ada hubungannya. Dari tim nasional Indonesia, kita akan bahas soal posisi dan juga situasi terakhir dari Jordi Cruyff, yang kalau dilihat-lihat peran dan juga jabatan ini memang agak sedikit membingungkan sejak mulai awal penunjukan. Karena kalau gue nggak salah tuh istilahnya technical advisor, jadi penasihat teknis. Tapi kalau gue sendiri pribadi boleh menyimpulkan sih, dari yang gue dengar-dengar nih, intinya dia koordinator tim kepelatihan. Ya, walaupun karena kalau untuk direktur teknik kan kita tahu ya, kita sudah punya, yaitu Alexander Zwiers. Jadi Jordi Cruyff ini lebih kepada yang meng-assess lah para tim kepelatihan, terutama di era Patrick Kluivert ya. Dan ketika rombongan Patrick Kluivert ini dipecat atau katakanlah out, dia tidak termasuk di antaranya. Jadi ada dia, Jordi Cruyff, lalu Alexander Zwiers, dan juga Om Simon Tahamata yang stay di Indonesia dengan perannya masing-masing. Meskipun itu tadi untuk Jordi Cruyff sendiri, gue sampai saat ini belum terlalu firm atau jelas sebenarnya tugas utama dia itu apa gitu ya. Nah, kira-kira 24 jam terakhir itu ada berita soal Jordi Cruyff yang didapuk menjadi Direktur Teknik. Ini nggak main-main jabatannya. Klubnya juga nggak main-main. Direktur Teknik dari Ajax Amsterdam. Dan beritanya juga diupload di website resmi Ajax Amsterdam. Dan di situ dituliskan dia itu atau kesepakatan itu dilakukan setelah para pemegang saham lah seperti itu ya. Mereka meeting, kemudian akhirnya menunjuk Jordi Cruyff, anak dari Johan Cruyff, legenda sepak bola Belanda dan juga Ajax, sebagai Direktur Teknik. Jadi itu kesepakatannya diambil tanggal 28 Desember 2025 tentunya. Dan diumumkan baru ya mungkin kemarin ya, 24 jam terakhir. Namun kalau di sini dikatakan yang bersangkutan itu baru efektif bekerja per 1 Februari nanti, berarti ya bulan depan. Dan masa kontrak itu sampai 30 Juni, jadi musim panas 2028. Jadi 2,5 tahun lah. Nah ini kan tentunya kita sebagai fans di sini mungkin berhak tahu juga ya, seperti sebenarnya ini Jordi Cruyff bagaimana nih perannya, tupoksinya di tim nasional kita, masih ada, nggak ada, atau memang setengah-setengah. Nah yang menarik kalau kita lihat statement awal yang yang diucapkan atau yang disampaikan oleh Jordi Cruyff adalah dia mengatakan, saya sangat senang bisa bergabung dengan Ajax, intinya ya, klub yang dimana stadionnya dinamakan dari nama ayahnya, Johan Cruyff itu sendiri. Nah, tapi yang menarik ada satu kalimat ini, and I fully commit. Jadi saya sepenuhnya berkomitmen untuk membantu tim ini. Kalau fully commit kan sepenuhnya ya berarti nggak ada sisa buat tim nasional kita. Nah ini seperti apa? Ini yang akan kita tunggu. Mungkin feeling gue sih dalam 1-2 hari ini pasti akan ada mungkin jurnalis atau wartawan yang ketika bertemu dengan ketua PSSI atau siapapun itu bertanya soal peran dari Jordi Cruyff. Ya, ini mantan pemain MU yang gue paling ingat adalah gol dia ke gawang Liverpool di final Piala UEFA tahun 2001 ya, dengan sundulan itu pakai nomor 14. Emang bebannya berat ya, ayahnya seorang legenda, nomor 14, dia pakai nomor 14 juga. Dan akhirnya sebagai pemain nggak terlalu berhasil lah ya, so-so, tapi sebagai official, sebagai direktur teknik dia cukup sukses terutama di Barcelona, dan konon Lamine Yamal adalah salah satu yang direkomendasikan oleh dia. Tapi oke lah, itu soal Jordi Cruyff, kita tinggal nunggu reaksi nanti dari federasi. Yang pasti ini masih ada hubungannya juga nih, berbau-bau Manchester United, karena Jordi Cruyff dulu juga pernah bermain buat Manchester United ya, walaupun cuma main beberapa kali. Jadi itu yang gue bilang, bahasannya gue kali ini agak mix ya, jadi tim nasional dan juga IPL. Jadi MU, nah ini kenapa gue akhirnya bahas MU, menarik teman-teman. Kenapa?
Walaupun gue fans Arsenal dan mungkin kalian yang mengikuti Instagram gue sering ceng-cengin MU, ya siapa sih yang gak ngeceng-cengin MU karena musim lalu peringkat 15 kan. Tapi gue lihat terutama kemarin ya ketika preview menjelang derby Mancunia di JMTV, gue mengatakan entah mengapa gue melihat sosok Michael Carrick ini akan bisa meng-carry on semangat dari kejayaan MU masa lalu. Satu, dia gue lihat punya track record sebagai pemain dan legend. Dia meraih mungkin hampir semua trofi ya yang bisa diraih. Kemudian secara personal dia juga kelihatannya soft spoken kelihatannya ya. Gue nggak pernah langsung katakanlah menginterview atau ada kesempatan untuk doorstop atau mungkin konferensi pers, nggak pernah. Tapi yang pasti kemudian juga taktiknya nggak terlalu banyak aneh-aneh. Kemarin misalnya kita lihat ketika menghadapi City, dia kembali memainkan 4 back dan itu semua pemain kelihatan nyaman dan yang terpenting adalah semangat. Pemain kelihatan semangat, itu yang berarti menunjukkan bahwa mereka melihat ada leadership yang mereka bisa lihat ya di diri dari seorang Jordi Cruyff. Kemarin enak banget mainnya ketika menghadapi City, bukan karena baru satu pertandingan gue langsung nyimpulan, enggak. Tapi dari situ bisa kelihatan bahwa pemain itu sangat nyaman dengan Michael Carrick dan mainnya juga enak banget. Kalian bisa saksikan sendiri lah, gue nggak bisa jelaskan. Kemudian efektif, kemudian second ball-nya mereka banyak menang. Bahkan sebenarnya mereka banyak yang bilang layak menang lebih dari 2-0 karena di awal-awal pun mereka punya peluang tandukan dari Harry Maguire yang kenceng banget mengenai mistar gawang dan ada beberapa gol lagi yang dianulir karena memang itu offside. Tapi secara permainan MU menang, secara skor MU menang, secara XG pun mereka jauh menang dibandingkan Manchester City yang kemarin benar-benar amburadul. Jadi kemarin itu menjadi satu kontradiktif yang paling ekstrim, yaitu yang paling tepat mungkin gue menggambarkannya. Jadi MU yang sedang terpuruk, habis dipecat, main yang kacau segala macam. City yang sebenarnya agak sedang menanjak, tapi kemarin penampilannya justru berbalik. Memang City kita tahu sedang bermasalah juga di lini belakang, terutama dengan absennya Ruben Dias dan juga Josep Guardiola dalam waktu yang lama. Ya, tapi tanpa apapun itu Manchester United memang kemarin di bawah Michael Carrick bermain sangat luar biasa dan ini menarik buat gue, bukan apa-apa ya walaupun gue fans Arsenal dan minggu depan nanti kita akan bertemu ya kalau kalian fans MU, tapi melihat MU kembali bangkit itu menyenangkan banget ya, fansnya keluar dari goa juga jadi lebih ramai lagi. Kemudian persaingan klasik Liga Inggris seperti ada Chelsea, ada Arsenal, ada Liverpool, ada MU lagi balik, itu kan menurut gue sangat menarik ya. Kalau kita sepakat persaingan Liga Inggris yang paling menarik menurut gue adalah sekitar 2000-an awal. Nah, gue berharap sih sebenarnya itu kembali terjadi dan Michael Carrick gue rasa akan bisa meng-carry on semangat dari Sir Alex Ferguson. Dan menurut gue Michael Carrick adalah salah satu manajer yang feeling gue akan paling cocok selepas era Ferguson dan bukan tidak mungkin kalian gak akan heran dia akan lama di MU dan one day dia akan memberikan gelar Premier League buat MU walaupun mudah-mudahan Arsenal duluan nih sekarang dapat musim ini ya. Oke teman-teman, jadi gue gak usah berlama-lama, itu aja 2 topik yang gado-gado gue gabungkan antara timnas soal Jordi Cruyff tadi. Kita akan menunggu dari keterangan dari PSSI sebenarnya posisinya Jordi Cruyff itu seperti apa dan kemudian kita lihat juga sentuhan dari Michael Carrick apakah minggu nanti bisa mengatasi Arsenal di Emirates Stadium. Alright teman-teman, mudah-mudahan informasi gue berkenan, mudah-mudahan informatif juga. Yang terpenting adalah kalian sehat selalu dan kita akan ketemu di kesempatan yang berikutnya. Sehat selalu teman-teman dan adios.